Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Sabtu 8 Oktober 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang membaktikan diri dan hidup kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kepadamu kami angkat puja dan puji kami persembahkan bakti kami. Dan dalam bakti ini kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami umat-Mu telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini terambil dari Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Diberi judul Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta.
Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang setelah mendengar firman Tuhan memperlakukan dalam hari hidupnya. Amin. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, Bilangan 12 ayat 1 sampai 16, kita akan merenungkan bersama satu tema, hati yang lembut. Pena Malamma. Ibu Bapa sidang jemaat kekasih Tuhan, semua orang pasti memiliki hati, namun tidak semua orang berhati lembut. Dari mana kita bisa membedakan bahwa seseorang memiliki hati yang keras atau hati yang lembut? Dari sikap dan tindakan, tutur kata serta perbuatan, seseorang kita dapat membedakan apakah dia keras hati atau lembut hati. Memiliki hati yang lembut tidak berarti tidak pernah marah dan kecewa, namun kemarahan dan kekecewaannya dapat dijaga dan dikuasai sehingga tidak menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya, begitu kata ayat 3 bacaan kita. Bukan berarti Musa tidak pernah marah, bahkan ia sering marah dan justru dosa terbesarnya adalah karena marah. Namun pada saat yang tepat ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut. Hal ini ditunjukkan Musa ketika Miriam dan Harun menentangnya. Miriam dan Harun merasa kecewa kepada Musa karena menikahi perempuan Kus. Kekecewaan mereka makin memuncak ketika Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akibat dari kemarahan Miriam, Allah menghukumnya dengan mengalami sakit kusta. Sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa, namun ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput dari penyakit kusta. Tuhanlah yang membela dengan menyampaikan keistimewaan Musa di hadapan Miriam dan Harun, dan bahwa Tuhan menghukum Miriam sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada Musa. Atas kelemah lembutan Musa, dia mendoakan Miriam, dan karena hati Tuhan tertuju kepada Musa, akhirnya Miriam disembuhkan. Karena itu, milikilah hati yang lembut, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Baiklah, setelah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan sekaitan dengan hati yang lembut, malam hari ini mari kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga,
Terima kasih malam hari ini Engkau mungkinkan kami untuk bersekutu bersama. Kami telah membaca firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu lewat sebuah tema hati yang lembut. Belajar dari kelembutan hati Musa yang dikenan Tuhan, kami pun diingatkan untuk memiliki hati yang lembut. Karena itu Tuhan, mungkinkan kami menjalani hari-hari hidup kami sehingga kami pun memiliki hati yang lembut. Tuhan menolong kami. Dalam bakti ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada tanggal 8 Oktober hari ini berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Rima Oktavia Sani, Oktavianus Rombe, Ibu Foni Malisa, Geraldo Oktario Sarira, Bapak Oktavianus Rande, Ibu Esther Laigurante. Diberkati kehidupan mereka, diberi sehat kuat, hikmat, bijaksana, sukacita dan bahagia, diberkati mereka dengan umur panjang. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Daniel Lomo dan Ibu Rana Sandalabi yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka, tetap rukun, damai dan harmonis. Diberkati rencana harapan masa depan anak-anak mereka. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, rekan-rekan multimedia yang melaksanakan tugas dan pelayanan. Diberkati dengan sehat, kuat, hikmat, bijaksana, sukacita dan bahagia. Diberkati dengan inovasi, kreativitas, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Berdoa untuk kegiatan-kegiatan di sepanjang minggu ini, Tuhan berkati semua berjalan dengan baik. Dan kiranya kami boleh mempersiapkan diri kami untuk datang ke rumah Tuhan yang kudus besok pagi. Diberkati setiap persiapan ibadah besok, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, Proponen yang mengangkat pelayanan memimpin ibadah diberkati dalam persiapan sehingga besok boleh melayani umat Tuhan dengan baik. Tuhan mungkinkan setiap umat-Mu untuk hadir bersekutu, berbakti, memuliakan nama-Mu bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan tempat kebaktian Betel Manggar Dalam. Tuhan berkati panitia yang sementara berupaya, bekerja keras untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja mereka diberkati. Juga kegiatan basar yang sementara dilakukan untuk penggalangan dana bagi kelanjutan pembangunan itu, Tuhan berkati boleh berjalan dengan baik. Berkati pemerintah kami Tuhan dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, berkati usaha dan kerja mereka, berkati anak-anak kekasih, karunia Tuhan bagi mereka. Berkati mereka-mereka yang masih harus bekerja sampai besok pagi, kiranya mereka tetap sehat, terluput dari segala mara bahaya. Berjumpa dengan hari baru, kembali ke rumah bersama keluarga, dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kerinduan jemaat Tuhan akan pekerjaan, akan pendidikan yang lebih baik, akan memiliki pasangan hidup, akan memiliki keturunan, akan memiliki rumah tempat tinggal sendiri, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan.
Bapa dalam surga, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hibur dan kuatkan. Mohon ampun atas dosa kami, terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka yang boleh ikut serta dalam kebaktian di malam hari ini, yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan kami bawa dalam satu nama, yaitu Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Dirikan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Demikianlah ibadah kita bersama malam hari ini dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam, sampai kita bertemu kembali.